buat kita semuanya. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Luar biasa ya Bapak Ibu, saya sangat merasa bersyukur bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di pagi hari ini. Ini salah satu blessing yang tersembunyi di dalam masa pandemi ini, karena meski jarak kita sangat berjauhan, tapi kita tetap bisa bertemu seperti ini dan bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya ingin mengajak kita berdoa, mari kita satu hati kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari yang sangat luar biasa ini. Kami benar-benar percaya kepada Engkau, kepada Yesus Kristus dan kepada firman, dan kami percaya kepada Roh Kudus yang terus membimbing dan mengajar kami. Kami berdoa supaya pada hari ini, jika kami berhadapan dengan firman-Mu, bimbing kami ya Roh Kudus, bantu kami untuk melihat apa yang Engkau ingin nyatakan buat hidup kami masing-masing. Kiranya Bapa, firman-Mu tidak hanya akan menjadi pengetahuan buat kami, tetapi benar-benar menjadi satu bagian dari seluruh kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Sertai kami di dalam pembelajaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih, saya dan keluarga sudah pindah ke Medan ini sekitar 1 tahun lebih ya. Dan selama 1 tahun lebih saya juga nggak pernah ketemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Biasanya kita bisa bersama-sama di aula dan beribadah menyembah Tuhan bersama-sama. Setelah itu minum kopi dan makan bersama-sama. Tapi hari ini kita bisa bertemu, ini benar-benar satu hal yang membuat saya merasa sangat memuji Tuhan dan sangat bersyukur. Nah, Bapak Ibu, saya akan membagikan layar saya. Firman Tuhan yang kita akan belajar hari ini, kita akan sama-sama melihat dari kitab Nehemia. Dari kitab Nehemia kita akan belajar tentang satu poin ini, yaitu tentang rebuild, membangun kembali. Saya sangat percaya bahwa dalam setiap tahun-tahun yang kita lalui ada hal-hal yang kita harapkan, tetapi belum, dan ini saya yakin bahwa belum keseluruhan harapan kita di awal tahun 2021 yang lalu terjadi hingga kepada akhir tahun yang lalu. Bapak Ibu ya, ada hal-hal yang kita harapkan tapi belum tercapai, dan ada hal-hal yang kita merasa tadinya sudah cukup bagus tapi justru mengalami seperti penurunan ya, ataupun merosotan. Nah, itu kenapa saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama tentang rebuild, tentang membangun kembali. Apa prinsipnya yang kita bisa belajar? Sebab kita tahu bahwa Nehemia itu seorang yang Tuhan pakai dengan luar biasa untuk membangun tembok Yerusalem dalam waktu yang sangat singkat. Dan apa yang membuat dia berhasil? Apa yang membuat dia bisa melakukan pekerjaan itu? Dan itu yang kita akan belajar hari ini bersama-sama. Semoga ini akan bisa membantu kita untuk menjalani dan membuat tahun 2022 ini menjadi tahun yang luar biasa di dalam perjalanan kita dengan Tuhan, di dalam karir kita, di dalam keluarga kita, pelayanan kita, dan dalam semua aspek hidup kita, Bapak Ibu. Ya, dan saya akan mulai langsung dengan menunjukkan satu gambar ini. Ini adalah gambar daripada pusara atau makam daripada istri penginjil yang ternama ya. Kita tahu Billy Graham, dan istrinya bernama Ruth Bell Graham. Dia meninggal pada tahun 2007. Tetapi yang saya pengen tunjukkan adalah kutipan di bawah itu, di bagian bawah. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kita bisa lihat di layar, tulisannya di situ adalah end of construction, thank you for your patience. Jadi dia mengatakan setelah dia meninggal, maka itu adalah akhir daripada konstruksi atau pembangunan di dalam hidup dia. Bangunannya udah selesai, dan dia bilang terima kasih untuk kesabaran Anda. Karena kita tahu selagi masa konstruksi di mana-mana ya Bapak Ibu, kalau kita lihat sedang renovasi di mall atau bahkan di bandara, selalu ada tulisan mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda. Nah, Bapak Ibu, sama seperti itu juga dengan hidup saya dan Bapak Ibu semuanya. Kita semua di dalam masa konstruksi ini, kita akan mengeluarkan debu, kotoran, kebisingan, hal-hal yang kadang-kadang tidak menyenangkan buat orang lain. Jadi perlu kita sadari, karena kadang-kadang kita sangat tidak nyaman dengan orang lain, tapi sebetulnya orang lain juga merasakan ketidaknyamanan dengan kita ya. Nah, ini hal yang harus sangat fair kita lihat, dan kita sadari bahwa memang kita ini sekarang ini sedang dalam masa konstruksi. Kita masih dalam masa pembangunan, dan di dalam masa pembangunan itu ada hal-hal yang kadang-kadang kita harus rebuild lagi, bangun lagi. Dan saya percaya seumur hidup kita, proses rebuild itu, proses membangun kembali adalah hal-hal yang kita akan terus jalani. Baik itu di dalam program kita di
di Politeknik Negeri Manado ini, kalau kita lihat program tahun ini, pasti ada program-program itu yang sebenarnya tahun lalu atau beberapa tahun lalu sudah pernah kita lakukan juga, sudah pernah kita programkan juga. Tapi kita pengen supaya tahun ini itu bisa menjadi lebih baik, atau mungkin ada yang sudah mulai agak lulus dan kita pengen rebuild. Itu prosesnya yang terjadi. Di pelayanan juga sama, Bapak Ibu. Di dalam dunia kerohanian kita juga sama. Di dalam keluarga juga sama. Ada masa di mana mungkin kita dengan keluarga punya waktu berkualitas yang baik, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, tapi kadang-kadang karena kesibukan itu bisa loose. Bahkan di dalam budget keuangan kita juga sama. Kadang-kadang kita sangat strict, sangat ketat, tapi ada masa di mana kita sepertinya agak longgar dan kemudian keuangan agak terganggu, ya Bapak Ibu ya. Dan karena itu kita perlu benar-benar selalu dalam proses rebuild, itu membangun kembali. Itu bukan hal yang jelek, itu hal yang baik. Itu kita bisa sama-sama lalui. Nah, apa yang kita akan belajar pada pagi hari ini adalah beberapa poin yang saya temukan, saya lihat di dalam kitab Nehemia yang Nehemia miliki dan membuat dia berhasil di dalam proses rebuild tembok Yerusalem yang sudah sekian lama waktunya terbiarkan, ya, tidak berhasil untuk dibangun, dan itu membuat keadaan mereka tercela. Apa yang kita akan lihat? Saya percaya Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan kitab Nehemia, jadi saya akan langsung aja kepada isinya apa yang kita akan belajar. Kita tahu di Nehemia pasal pertama, beberapa saudaranya dari Yerusalem datang dan kemudian dia bertanya keadaan Yerusalem, dan kemudian dia mendengar bahwa tembok itu sudah terbakar dan runtuh. Dan kemudian ini yang terjadi di ayat 4, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Dan kalau Bapak Ibu nanti ada waktu melihat di pasal 2 di ayat yang pertama dan beberapa ayat selanjutnya, Bapak Ibu akan menemukan bahwa itu ada periode waktu 4 bulan lamanya di mana Nehemia memiliki waktu untuk berdoa kepada Tuhan sebelum kemudian dia mulai berbicara kepada raja tentang apa yang dia beban, yang dia miliki di dalam hatinya, yang dia ingin kerjakan untuk Tuhannya dan untuk tanah nenek moyang dia. Nah, hal pertama yang saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu dan kita belajar bersama-sama dari Nehemia ketika dia ingin rebuild, ketika dia ingin melakukan sesuatu dan ingin berhasil di dalam hal itu. Hal yang pertama Bapak Ibu adalah bagaimana kita memulai semuanya dengan berdoa. Dengan berdoa. 4 bulan itu bukan jangka waktu yang pendek, tapi Nehemia mengambil waktu itu betul-betul untuk berdoa kepada Tuhan, untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk dia bisa connect dengan Tuhan, karena dia percaya bahwa kalau dia tidak sanggup, tapi dia tahu bahwa ada yang sanggup, dan itu adalah Allah sendiri, dan dia ingin punya connection, punya hubungan dengan dia. Berdoa adalah langkah yang pertama yang kita lakukan, dan langkah yang akan terus-menerus kita lakukan sepanjang proses kita rebuild, bahkan sepanjang hidup kita, Bapak Ibu. Nah, ini mengapa sangat menarik, karena kadang-kadang waktu doa kita hanya sebatas tentang permohonan, Bapak Ibu. Kita minta ini, kita minta itu, kita minta ini, kita minta itu. Doa itu kemudian bisa menjadi begitu singkat. Doa itu bisa kemudian menjadi begitu membosankan buat kita. Karena dari hari ke hari doa kita hanya berisi permohonan dan permohonan. Nah, ini yang saya ingin bagikan. Ini yang saya percaya. Waktu kita mulai dengan doa, kita perlu percaya, kan, Bapak Ibu, bahwa doa terutama bukan tentang permohonan, tetapi tentang hubungan dengan sorga. Di dalam doa ada permohonan, Bapak Ibu, tetapi doa adalah tentang bagaimana kita connected dengan sorga. Kita bisa mengakses, kita bisa masuk dalam kuasa dan semua keindahan kemuliaan sorga, dan kita menikmati ini. Tidak sedikit Bapak Ibu orang yang berhenti berdoa karena merasa bahwa permohonannya tidak dijawab. Tetapi kalau orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, dia ingin supaya dia connected dengan Tuhan, dia akan memandang doa dengan sangat berbeda. Dan ini juga yang akan membuat kita akhirnya bisa memiliki waktu yang sangat-sangat menyenangkan dengan Tuhan, karena kita connect kepada dia, kita berdoa dengan dia. Sama seperti kalau kita dengan sahabat kita, orang yang kita percaya, kita bisa curhat. Demikian kita curhat dengan Tuhan, kita cerita segala sesuatu, kita terbuka, kita transparan dengan segala sesuatu kepada dia. Kita menceritakan pergumulan kita menceritakan kesadaran kita akan kejelekan kita, akan dosa kita. Kita memohon ini dan itu di dalam doa itu, tetapi kita ingin betul-betul connected dengan Tuhan. Jadi waktu kita berdoa, sebetulnya jawaban daripada doa kita, masalah bahwa kita akan melihat permohonan itu terjadi, bukan hal yang pertama dan terutama.
bagaimana kita memiliki hubungan dengan Tuhan sendiri. Dan dengan demikian dia akan menjawab. Nah, karena kalau kita lihat tentang bahwa doa seperti Tuhan Yesus miliki di Taman Getsemani, doa itu tidak dikabulkan. Bapak sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu, cawan itu tidak berlalu. Tetapi justru di situ kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dicatat oleh Alkitab 3 kali 1 jam. Dia pergi 3 kali berdoa, 1 jam, lebih kurang 1 jam setiap kali dia berdoa. Apa aja yang dia doa? Kadang-kadang waktu kita berdoa kita lihat rasanya udah lama, tapi kita lihat jam ternyata baru 5 menit kita berdoa. Karena kalau isinya hanya permohonan-permohonan, tentu sangat singkat waktu yang kita akan bisa berdoa. Tapi kalau kita cerita, Tuhan saya merasa ini, Tuhan kemarin saya begini, Bapak saya merasa ini, Bapak saya rindu ini, Bapak saya ingin ini karena saya, dan seterusnya. Itulah doa yang perlu kita lakukan. Saya percaya itu jenis doa yang dimiliki oleh Nehemia, sehingga dia bisa berdoa bahkan sampai dalam periode 4 bulan lamanya. Dan kita tahu nanti seluruh kitab Nehemia mencatat bagaimana dia terus berdoa kepada Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi apapun yang Bapak Ibu pengen rebuild, apapun yang Bapak Ibu ingin capai di tahun ini, mulai dengan berdoa. Amin. Kemudian yang kedua, kita lihat sama-sama di Nehemia 2 ayat 3-8. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat kuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Nah, saya sengaja tandain ini dengan warna merah, karena kita akan lihat nanti apa yang kita akan belajar di sini. Jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa. Perhatikan sekali lagi. Maka aku berdoa. Di tengah-tengah itu pun dia berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawab kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyang, supaya aku membangunnya kembali. Raja bertanya apa yang dia inginkan, dia memberitahu dengan jelas apa yang dia inginkan. Selanjutnya, di ayat yang ke-6, lalu bertanyalah raja kepada sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bila engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja. Kita perhatikan sama-sama apa yang dia katakan kepada raja, apa yang dia minta. Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Selanjutnya, pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaan itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana Nehemia berdoa kepada Allah, tetapi kemudian dia juga membangun rencana di dalam pikiran. Dia membuat rencananya dan dia buat rencana sebegitu jelas. Dia ketika tanya raja, apa yang kau inginkan? Ya, ambil waktu berdoa kepada Tuhan, kemudian dia beberkan ini. Aku mau membangun kembali tanah pekuburan nenek moyang, tempat asal usul. Dan kemudian ditanya oleh raja, oke, berapa lama kamu akan berada di sana? Dia bisa menjawab, dia memberitahu periode waktu. Dan lagi, dia memberitahu apa-apa yang dia butuhkan. Jadi kita lihat bahwa Nehemia dia tidak hanya sekedar berdoa di dalam periode 4 bulan itu. Dia sudah juga memikirkan rencana dia, apa yang dia mau kerjakan, apa yang dia mau lakukan secara jelas. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan ini. Jika visi kita jelas, sebening kristal, maka seorang raja pun dapat kita yakin. Dan ini kita lihat di dalam diri ini. Dia meyakinkan raja dengan luar biasa karena dia memberitahu dengan sangat jelas apa yang akan dia lakukan, apa yang dia akan butuhkan, berapa lama dia akan mengerjakan semuanya itu. Dan raja pun dapat diyakinkan. Dan ini kita lihat juga di dalam diri Nehemia. Ketika dia tiba di Yerusalem, 3 hari setelah tiba di Yerusalem, di Nehemia 2 ayat 11, ayat 13, ayat 13 saja kita baca. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Bapak Ibu, waktu dia tiba di Yerusalem, dia tidak serta-merta langsung membangun tembok. Dia bikinkan rencana, dia data, dia perhatikan, oke, di mana ini. Dan kalau kita lihat di ayat sebelumnya, 11 dan 12, kita akan bahwa Nehemia tidak memberitahu apa-apa tentang rencana itu kepada orang-orang. Dia nggak mau itu menjadi sesuatu yang keluar dan tidak jelas. Dia pengen membuat rencana yang sangat jelas terlebih dahulu, baru nanti kemudian dia akan mulai berbicara. Jadi
poin yang kedua yang kita belajar dari Nehemia di sini Bapak Ibu adalah setelah kita berdoa kepada Tuhan, dan doa yang sifatnya adalah membangun hubungan dengan Tuhan, kita mau membuat rencana yang jelas. Apa rencana kita yang jelas? Kadang-kadang tidak sedikit orang Kristen yang terlena, saya berdoa kepada Tuhan, saya mau mengandalkan Tuhan. Tapi ingat, orang-orang suci yang menyembah Tuhan, yang mengikut Tuhan, mereka itu punya rencana yang jelas Bapak Ibu. Mereka tidak hanya berdoa, tapi mereka membangun rencana. Dan rencana itu tentu dia dapatkan dari hubungannya dengan Tuhan tadi. Dan juga dia serahkan kepada Tuhan di dalam semua. Lihat bagaimana Nehemia. Waktu dia di dalam berhadapan dengan raja, dia sempatkan terus berjuang kepada Tuhan. Bagaimana aku mau menyampaikan. Jadi rencana yang jelas perlu benar-benar dilakukan. Kalau sebagian orang yang kita lihat seperti itu rohani, menyembah Tuhan luar biasa, ya doanya itu bisa sampai berapa lama, saudara kita bisa lihat orang-orang seperti itu. Tapi mengapa kadang-kadang dia tidak berhasil di dalam proses membangun sesuatu dalam kemungkinan karena dia tidak punya rencana yang jelas. Karena hanya rencana yang jelas yang bisa kita wujudkan, yang bisa kita kerjakan. Kalau rencana kita tidak terukur, kalau rencana kita tidak bisa dieksekusi, itu nyaris tidak berguna untuk kita. Contohnya ya Bapak Ibu ya, kalau kita mengatakan saya ingin lebih dekat dengan Tuhan, itu terlalu general dan kita nggak tahu bagaimana. Tapi kalau kita udah punya rencana yang jelas bagaimana supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin selama ini karena kalau kita udah bangun kesiangan, kita udah nggak punya waktu yang berkualitas untuk duduk di hadapan Dia, membangun mesbah dengan Dia, untuk berdoa, baca firman-Nya. Ya, kita nggak punya waktu untuk menyembah Dia yang berkualitas. Oke, berarti kita rencanakan supaya kita bisa bangun lebih awal. Tapi supaya bisa bangun lebih awal, kita harus rencanakan lagi jam tidur kita jam berapa. Nah, ini adalah rencana yang jelas yang kemudian bisa kita lakukan. Kalau kita hanya mengatakan saya pengen lebih dekat dengan Tuhan, itu hanya visi, tapi belum merupakan rencana. Kita perlu buat rencana. Di dalam pekerjaan Bapak Ibu juga sama. Pekerjaan bisa besar, tapi kalau kita udah bikinkan rencananya kepada hal-hal yang kecil, kita breakdown sedemikian rupa, nah itu baru bisa dilakukan. Itu bisa baru dieksekusi. Apalagi kita bikin lagi tenggat waktunya, kapan kita akan kerjakan, kapan kita akan tuntaskan, kita akan jadi pribadi yang produktif. Ini saya percaya Bapak Ibu, saya sudah pernah menyampaikan ini di Politeknik di Manado, bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus menjadi terang di dunia kerja. Di situ kita memberitahukan izin kepada orang lain, karena orang lihat bagaimana performa kerja kita luar biasa, berbeda. Seperti kalau kita Daniel, Bapak Ibu, dia dibenci orang bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi karena performanya melampaui banyak orang dan membuat orang menjadi merasa tersaing. Harusnya orang-orang Kristen seperti itu ada. Kita Bapak Ibu sebagai orang-orang Kristen perlu menjadi seperti itu. Tapi kadang-kadang celahnya di mana? Kita nggak bikin rencana dengan jelas. Kita bikinkan rencana yang jelas. Lalu setelah itu apa Bapak Ibu? Nehemia 2 ayat 17. Setelah Nehemia membuat rencana yang jelas, dia tahu apa yang dia akan kerjakan, barulah kemudian dia berkatalah aku kepada mereka, kepada orang-orang yang ada di Yerusalem pada masa itu. Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Dari sinilah judul pelajaran yang saya ambil Bapak. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Bapak Ibu, mari kita bangun kembali performa kita, integritas kita. Mari kita bangun kembali pekerjaan-pekerjaan kita di Politeknik Negeri Manado ini dengan baik, supaya kekristenan jangan dicela, supaya kekristenan jangan dianggap sebagai kelompok orang yang malas, orang yang berdoa, orang yang beribadah luar biasa, yang ngomong Tuhan, yang ngomong tentang haleluya dan semuanya, tapi di dalam pekerjaannya tercela. Mari kita bangun disiplin kita supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu kita, pekerjaan kita kerjakan dengan baik, dan itulah yang kemudian akan membuat kita tidak tercela. Itu dan dia ajak orang. Kemudian dia 18, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allah yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, kemudian katalah mereka, kami siap untuk membantu. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik. Bapak Ibu sudah terkasih, ini adalah poin ketiga yang kita akan baca. Nehemia punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dia membuat rencana yang jelas, tetapi dia sadar satu hal, bahwa dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu. Dia butuh tim, dia butuh orang lain yang bisa bersama-sama dengan dia yang akan bekerja.
Tapi dia harus mulai dengan bangun hubungan dengan Tuhan, buat rencana yang jelas, baru dia ajak orang untuk bisa mengerjakan pekerjaan itu bersama-sama. Saya rindu untuk membayangkan Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu apakah sebagai dosen, staf, pegawai di Politeknik Negeri Manado, itu orang-orang Kristen ini benar-benar jadi tim dalam semua. Bukan malah akhirnya saling mendidik kalau seperti kata Paulus ya. Benar-benar menjadi tim yang luar biasa. Kita bisa bekerja bersama-sama. Karena kita sadar kita nggak bisa menghasilkan yang besar dengan sendirian. Bapak Ibu, Thomas Alva Edison pernah ditanya, mengapa dia punya asisten sebanyak 21 orang? Dia jawab begini, jika saya dapat menyelesaikan segala masalah sendirian, saya akan melakukan. Thomas Alva Edison kita kenal dengan hak patennya yang banyak, tetapi kita tahu ternyata bahwa dia membangun dan mengerjakan semuanya itu tidak sendirian. Dia bersama-sama dengan tim. Dia memiliki orang-orang yang membantu dia. Dan itu mengapa kita juga percaya bahwa sebetulnya Superman itu mitos. Ya. Kalau kita lihat misalnya seperti film Sylvester Stallone, dia menjadi Rambo, dia kemana-mana berperang sendirian, menghancurkan camp musuh semuanya sendirian. Itu mitos. Kita tahu Superman luar biasa, sepertinya dia bisa melakukan apa saja sendiri. Itu mitos. Lone Ranger, dia cuma sendirian saja menegakkan hukum. Itu juga mitos. Tidak ada di dalam dunia nyata yang kita bisa lakukan seperti itu. Yang ada adalah kita bekerja sama. Dan itu mengapa Tuhan Yesus mengatakan kita inilah tubuh Kristus. Itu kenapa kita dianggap sebagai tubuh Kristus, supaya kita bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya Bapak Ibu. Supaya kita sadar bahwa memang kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Supaya kita sadar bahwa kita, kalau kita sebagai anggota tubuh, kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita nggak bisa hidup hanya sendirian saja. Kita butuh orang lain. Dan kemudian di Nehemia 3 ayat 1 dan 2 kita lihat prinsipnya, setelah mereka mempersiapkan pekerjaan itu, kita lihat di ayat 2 langsung berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu baca seterusnya nanti kita akan lihat kata-kata ini berulang kali, berdekatan dengan. Artinya apa? Mereka bahu membahu, mereka side by side, mereka bekerja bersama-sama, mereka tidak ada yang tidak bekerja. Pekerjaan besar dikerjakan oleh orang yang bekerja sama menjadi ringan. Ya, kita lihat seperti di dalam gambar ini contohnya. Boleh saja ranting ini besar buat seekor semut, tetapi ketika dia bekerja sama, mereka bisa mengangkatnya bersama-sama. Hanya teamwork yang bisa membuat impian menjadi kenyataan. Superman bukan ide, super team adalah yang kita mau. Dan ini prinsip yang Kristenan ajarkan Bapak Ibu. Hari ini kalau kita dengarkan tentang teamwork ya, kita diajarkan tentang teamwork, lebih banyak kita belajar itu dari trainer-trainer atau motivator-motivator. Tapi sebetulnya Alkitab hanya mengajarkan semua. Karena bahkan dari masa pembangunan Menara Babel, Tuhan sendiri sudah mengatakan mereka ini satu. Dan kalau mereka satu, apapun yang mereka harapkan itu akan tercapai. Ya meski itu ditentang oleh Tuhan karena mereka melawan perintah Tuhan. Tapi prinsip daripada tim Alkitab sudah ajarkan dari jauh-jauh hari Bapak. Kristen itu harus jadi tim. Kita harus menjadi satu tim. Di keluarga kita juga harus menjadi satu tim supaya kita bisa mencapai hal-hal yang besar bersama-sama. Bapak Ibu, jadi yang ketiga yang kita belajar dari Nehemia adalah bagaimana bekerja dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa bekerja satu dengan yang lain. Kita tidak sama Bapak Ibu, kita berbeda. Karakter kita berbeda, temperamen kepribadian kita berbeda. Suku kita mungkin boleh sama, tapi kita punya keluarga yang punya culture yang berbeda-beda. Kita berbeda tempat dibesarkan, kita berbeda di dalam segala hal. Untuk menjadi satu tim, kita nggak harus satu uniform, satu seragam. Kita menjadi satu tim karena hati kita mengerti bahwa kita harus bekerja bersama-sama untuk mencapai hal-hal yang besar. Kita nggak menuntut persamaan, tapi kita menuntut supaya kita menjadi tim. Kita belajar untuk mengandalkan satu dengan yang lain dan juga untuk bisa diandalkan oleh orang lain. Yang terakhir Bapak Ibu, yang kita akan belajar dari Nehemia adalah Nehemia pasal 4 ayat 8 sampai 9. Mereka semua mengadakan persepakatan, ini orang lain ya, dari luar, untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Jadi Bapak Ibu perhatikan bagaimana prinsip Orayat Labora di ayat 9 itu, mereka berdoa, tapi mereka juga mengadakan penjagaan. Nah, kita lihat ini yang terjadi Bapak Ibu. Setiap kali kita mau membangun, saya mau katakan ini kepada Bapak Ibu terkasih,
Apapun yang Bapak Ibu pengen bangun di awal tahun ini, Bapak Ibu akan mulai temukan nanti ayat 8 itu, tantangan, rintangan Bapak Ibu akan ada. Tetapi kita perlu punya determinasi, kita perlu punya tekad yang kuat bahwa ini kita harus kerjakan. Ketika tantangan datang, kita nggak berhenti. Karena kita tahu ini terjadi sebelumnya di Yerusalem. Mereka mau membangun bait Allah, tantangan datang, terhenti. Kemudian datanglah nubuatan dari hamba-hamba Tuhan, dari nabi-nabi. Kemudian mereka bergerak bangun lagi. Nehemia udah belajar, dia tahu tantangan akan datang, tapi waktu tantangan datang dia berdoa, kemudian dia respon, dia kejar lagi, dia pastikan lagi. Dia adakan penjagaan. Kita lihat ayat selanjutnya ya, di Nehemia pasalnya ayat 16. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah, dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Lihat ayat selanjutnya ini, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Wow, oke. Dan selanjutnya dikatakan di Nehemia 6 ayat 15, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Bapak Ibu terkasih, lihat tantangan yang mereka hadapi, tapi mereka tidak berhenti. Mereka punya satu hal saja yang ada di dalam pikiran mereka, itu apa? Mereka harus menyelesaikan pembangunan itu. Tidak ada pilihan. Mereka harus menuntaskan itu. Itu tekad yang mereka punya. Dan itu hal yang keempat yang kita bisa belajar dari Nehemia. Tekad untuk tuntas. Tekadnya harus tuntas. Kita tahu akan banyak tantangan merintang, tapi cuma ada satu pilihan untuk kita hadapi. Jangan berhenti, jangan minggir, jangan lari, tapi hadapi. Karena tantangan-tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan buat Tuhan menumbuhkan kita kepada level-level selanjutnya di dalam hidup kita Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, 4 hal ini kita belajar dari Nehemia untuk kita bisa rebuild bersama-sama. Mari Bung, kita bangun kembali. Mari Bapak Ibu di Politeknik Negeri Manado ini, kita bangun kembali. Bangun kembali. Masa ini boleh masih masa pandemi, tapi untuk membangun kembali tidak ada alasan untuk tidak bisa kita lakukan. Yang penting kita mulai dengan berdoa, mulai untuk kita dapatkan kekuatan dari Tuhan, mulai untuk kita dapatkan visi dari Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Bangun hubungan dengan Dia, punya waktu berdoa, baca firman, menyembah Dia setiap hari. Utamakan itu Bapak Ibu, bikin di waktu spesial kita, waktu terbaik kita. Kemudian buatkan rencana. Dari doa kita, Tuhan kerap kali memberi kita ilham apa yang kita mau rencanakan. Tuhan memberikan kita hikmat apa yang kita mau rencanakan. Catat, rencanakan semuanya, ambil waktu itu. Kemudian ajak orang-orang untuk bisa bersama-sama dengan kita membangun itu. Kalau itu adalah hal yang untuk personal kita, ajak mereka untuk bisa mensupport kita, untuk bisa mendukung. Dan ingat yang terakhir adalah kita perlu determinasi. Bapak Ibu perlu betul-betul teguh, dan supaya kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa, dan kita akan mencapai apa yang kita mau lihat. 52 hari cukup Bapak Ibu. 52 hari dari sekarang, kalau Bapak Ibu sudah mulai dengan doa, dengan rencana, ajak orang lain untuk membantu Bapak Ibu, support Bapak Ibu dan bekerja sama dengan tim itu, dan punya determinasi, 52 hari ke depan Bapak Ibu akan bisa melakukan perkara-perkara besar. Selama ini mungkin ada yang ingin rindu bisa membangun hubungan dengan Tuhan yang intim, yang bagus, tapi belum berhasil. 52 hari ke depan Bapak dan Ibu terkasih bisa mengerjakan itu semua. Mungkin ada yang tadi masalah disiplin, datang telat dan lain sebagainya. 52 hari ke depan kita bisa bangun. Aktivitas pekerjaan yang kadang-kadang mungkin tertunda karena kita punya kebiasaan menunda, mungkin itu pun kita bisa tuntaskan dalam 52 hari ke depan, dan kita akan memuliakan Tuhan bersama. Amin Bapak Ibu, semoga ini membantu kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami siap untuk membangun kembali Bapak di dalam hidup kami, di keluarga kami, di pelayanan kami, dalam hubungan kami denganmu Bapak, dan bahkan di dalam pekerjaan kami. Saya mau berdoa supaya Engkau berkati kami semua menjadi pembangun-pembangun yang luar biasa, yang berdoa kepadamu, yang membangun rencana, yang mau bekerja sama dengan tim, dan betul-betul punya determinasi yang kuat untuk menuntaskan semuanya. Dan kami percaya Engkau akan memberkati, kami percaya Engkau akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan pujian lagi. Saya serahkan kepada Pastor Billy. Terima kasih. Hari ini kami sudah menyediakan rencana kami yang besar untuk menampung berkat yang melimpah di hidup kami. Kami siap untuk membangun kembali. Kami siap untuk menyaksikan perkara-perkara yang besar terjadi di dalam hidup. Dan kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kami percaya kuasa-Mu yang sangat besar, berkat-Mu yang sangat melimpah. Itu yang kami andalkan, nantikan selalu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapak yang baik.
kami bisa beribadah dari awal hingga akhirnya ini semua karena kebaikan dan kemurahan. Dan saat ini kami mau berdoa bersama-sama Bapa, memohon penyertaan-Mu Bapa untuk membimbing kami semuanya. Saya mau berdoa untuk keluarga besar Politeknik Negeri Manado Bapa, berdoa untuk Direktur, untuk Randa Marike Alelo EBA, supaya Engkau berkati Bapa melakukan tugas sebagai pimpinan, betul-betul akan Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan sukacita di dalam melakukan tugas-tugas yang Kau percayakan. Berdoa untuk semua wadir 1, 2, dan 3, berkati semuanya Bapa. Pimpin mereka di dalam keluarga juga, di dalam hidup pribadi. Tambahkan terus sukacita, tambahkan kemenangan Bapa. Buat hidupnya benar-benar menjadi terang yang luar biasa masing-masing Bapa. Berdoa untuk semua kepala pusat dan UPT, Kau berkati para anggota senat, ketua dan sekretaris jurusan, ketua program studi, kepala laboratorium, seluruh tenaga pendidik dan pendidikan, seluruh satpam dan bahkan CS juga mahasiswa, berkati semuanya Bapa. Kami terus berdoa dan saya terus meminta kepadamu Bapa, supaya Engkau berkati dan buatlah Politeknik Negeri Manado ini menjadi terang, supaya dimanapun Bapa akan bisa menyatakan kebenaran kebesaran-Mu, karena anak-anak-Mu yang bekerja di sini betul-betul menjadi terang dan membuat semuanya berkualitas dengan luar biasa. Kami juga mau berdoa untuk perkuliahan di semester genap 2021-2022 yang mulai pada tanggal 31 Januari 2022 ini. Kau berkati Bapak, biar semua itu bisa berjalan dengan baik, semua dosen, semua mahasiswa bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai prestasi yang luar biasa. Berdoa juga antara tanggal 17 Januari sampai 18 Maret ini semesteran akan dilakukan. Berkati Bapak, buat itu semua bisa terjadi juga Bapak. Saya berdoa juga supaya penandatanganan fakta integritas dan sasaran mutu tahun 2022 ini Engkau berkati, Engkau buat terjadi, dan itu benar-benar menjadi satu acuan lagi di dalam mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan di Polindo Bapak. Berkati juga program MISP kerjasama dengan ILO, Inggris, dengan Swiss, Pemkot Manado, Pemkot Bitung, Pemkot Binut, Pemkot Polsel juga, Kominfo, dengan PLN, Indosat, media cetak, dan online. Berkati semua Bapak, supaya ini benar-benar bisa berhasil dan juga akan berdampak dengan sangat positif bagi masyarakat Manado, Sulawesi Utara, bahkan juga di seluruh Indonesia Bapak. Saya berdoa juga supaya Engkau berkati semua keluarga besar Polindo yang berhari ulang tahun pada bulan Januari ini. Nanti mereka tambahkan sukacita di hari jadi mereka masing-masing Bapak, dan buat mereka terus bisa melihat hal-hal yang lebih besar lagi yang mau di-rebuild ke depannya di hidup masing-masing, di keluarga masing-masing, bahkan di pekerjaan juga. Berdoa juga untuk supaya Engkau berkati apabila dari keluarga besar Polindo yang ada yang mungkin sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau bahkan di rumah Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau berikan kesembuhan buat mereka. Firmankan kesembuhan buat mereka, bahkan buat kami juga yang beribadah bersama-sama melalui Zoom atau juga di aula sekarang ini, supaya setiap sakit penyakit yang mungkin kami keluhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kami disembuhkan Bapak. Terima kasih juga untuk seluruh penyelenggara ibadah hari ini Bapak. Kau berkati semuanya supaya semakin bertambah lagi hikmat, bertambah lagi sukacita dalam melayani Tuhan. Berkatilah semuanya Bapak. Kami mau berdoa supaya Engkau juga berkati pemerintahan Kota Manado, pemerintahan Sulawesi Utara, bahkan sampai kepada Presiden, Wakil Presiden kami juga. Kami berdoa supaya Engkau terus peliharakan bangsa kami. Cuaca yang mungkin sekarang tidak terlalu baik di Manado, Engkau terus mau campur tangan, sertai semua Bapak, berikan keselamatan Bapak, jauhkan dari ancaman bahaya apapun juga Bapak, bencana alam atau yang lainnya, supaya terus bisa kota ini bisa semakin bersinar di dalam Tuhan, Injil-Mu semakin nyata diberitakan dan menjadi bagian daripada hidup semua masyarakat Kota Manado. Berdoa juga supaya kami mengetahui kemungkinan akan terjadi ledakan varian Omikron ini Bapak. Kami berdoa supaya Engkau campur tangan dan membuat semuanya akhirnya bisa diredam dengan baik, sehingga kami bisa semakin leluasa lagi beraktivitas ke depannya. Bapak, terima kasih Bapak untuk semuanya. Saya mau menyerahkan seluruh pujian, hormat, kemuliaan dari seluruh rangkaian ibadah kami ini Bapak hanya kepadamu Bapak. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Saudaraku dan jemaat Tuhan terkasih, mari terima berkat dari Allah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Bapa kita yang kekal, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang terus mengajar, membimbing, menghibur, menguatkan kita semuanya. Mari terima, miliki semua itu dengan segala kelimpahan
di dalam hidup kita dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, terima kasih hari ini, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.